senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umurnya, tetap istiqomah dalam perjuangan dan dakwahnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para ajangan, para kiai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus segenap pimpinan Majelis Al-Ihya Insan Kamil Bogor, keluarga besar Al-Maghfurullah Abi Hussein Tamrin, segenap masyayikh yang ada di sini, para guru di sini, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Nur Hasan, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di dalam acara yang baik ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasih yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah di Indonesia dengan masih semarak keimanan dan keislaman kita,
di akhir zaman seperti saat sekarang ini masih kuat majelis-majelis ilmu. Kita lihat di sini, apalagi di majelis Al-Ihya, masih tetap solid, tetap kuat. Semoga tetap istiqomah sampai anak cucu kita juga bertahan. Majelis ini tetap bertahan sebagai majelis yang menyebarkan ilmu dan keimanan, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Di saat sekarang ini banyak melihat di Indonesia, banyak melihat adanya aneka macam bencana. Bencana ada yang pengaruh dari ulah tangan manusia, ada yang betul-betul keputusan Allah. Itu bencana adalah sebuah kepastian, pasti datangnya, dan itu semua ditulis dalam Al-Quran. Allah Ta'ala katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi memang Allah katakan, kami akan menguji kalian. Emang akan? Ini Allah yang bilang. Dengan apa? Ketakutan. Pasti itu datang. Apa perang, atau kita diuji dengan malapetaka, gempa bumi, ketakutan yang luar biasa pasti datang dalam kehidupan kita. Untuk Allah tahu kita kedudukannya di mana nih, masuk dalam kedudukan orang sabirin atau tidak, atau kapasitas kesabaran kita semana. Ketakutan, lapar juga itu ujian dari Allah. Berarti kalau itu datang dari Allah, baik atau tidak? Baik. Padahal itu sangat menakutkan buat kita, sangat-sangat menakutkan. Tapi karena Allah udah sebut, ini saya yang buat, berarti kita punya pandangan ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelaparan yang diberikan menjadi bagi orang beriman, dia akan lebih ringan menerima. Kemudian penyakit, krisis ekonomi, krisis moneter, kemiskinan di mana-mana, bisa Allah juga yang akan buat seperti itu. Kemudian kekurangan pangan, buah-buahan. Kayak sekarang saya lihat di Aceh, kasihan betul. Ini yang udah siap panen padi, siap panen banjir. Itu ribuan hektar. Allahu Akbar, ribuan hektar. Ya mau bilang apa? Udah waktunya, ternyata gagal. Pasti berdampak pada orang yang akan memakan beras itu. Bisa jadi gak ada beras, kena bencana. Wa naqsin minal amwal was samarat, buah-buahan, sayur-sayuran, kemarau, nggak bisa ditanam, tandus, kekurangan air dan lain-lainnya. Semua bisa terjadi, kami yang buat, kata Allah Ta'ala. Tapi di ujung kalimat ayat tadi, wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.
Kabar gembiranya adalah surga yang Allah tetapkan untuk mereka. Nah, jadi kita orang-orang beriman, apapun kondisinya, semua nikmat. Kalau dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, alhamdulillah, bersyukur, kita pakai buat ibadah. Giliran kita dapat bencana, dapat musibah, dapat malapetaka, ujian dari Allah, kita lagi dites keimanan kita, dan Allah gak luput sama sekali. Nah, jadi jangan juga kita selalu kalau kita sudah merasa beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berarti harus enak terus. Enggak. Allah udah bilang tidak begitu. Saya akan uji kalian. Nah, tapi musibah demi musibah, apabila kita sikapi dengan keimanan, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita harus lihat di saat sekarang ini, bencana-bencana yang Allah berikan kepada, sebetulnya bukan Indonesia aja ya, penduduk dunia. Cuman di Indonesia hampir semua tempat. Sumatera sekarang, Jawa, Gunung Semeru meletus. Nah, kemudian di belahan wilayah yang lain juga demikian. Ada yang merupakan hasil campur tangan manusia. Ada yang betul-betul kayak gunung meletus, itu urusan Allah. Gempa bumi urusan Allah. Cuman kalau urusan banjir bandang, lihat dulu. Itu campur tangan siapa? Ada nggak campur tangan kita? Ternyata banyak campur tangan kita di situ. Bagaimana keserakahan orang apabila nggak diatur dengan keimanan, kehidupan kita nih nggak diatur dengan keimanan. Manusia punya potensi untuk jadi orang baik dan punya potensi untuk jadi orang jahat. Jadi orang serakah. Masya Allah, dahsyat. Dahsyat. Wabil khusus di negara kita 10 tahun yang lalu, dalam eksploitasi sumber daya alam, gila-gilaan, ugal-ugalan. Nggak jelas sumber daya alam kita mau diapain, kita nggak tahu. Tuh kita lihat gambaran orang serakah, pengen diambil semua. Dia nggak mikirin nanti anak tuh gimana, jatahnya cucu kita, cicit kita nanti di Indonesia kayak apa. Habis sama mereka dikuras. Luar biasa. Makanya ada pepatah katakan, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki untuk seluruh makhluk. Langit dan bumi cukup untuk triliunan manusia, cukup. Tapi langit dan bumi nggak cukup untuk memenuhi hasrat satu orang yang serakah. Nggak cukup deh. Ada satu orang aja, dia langit dan bumi nggak cukup buat dia, Pak. Apalagi sampai orang yang serakahnya banyak dan ugal-ugalan. Begini kejadiannya. 10 tahun arogan, hukum
diselewengkan, dibuat aturan-aturan yang ugal-ugalan, tidak mencerminkan daripada Pancasila yang sebenarnya. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang asing yang diutamakan, pajak ditinggikan, orang kecil kena kebagian pajak, dijalanin semau-maunya menjalankan negara. Nggak pakai iman tuh, nggak pakai iman. Kalau pakai iman dia tahu ini di luar wewenangnya saya. Saya sudah dapat gaji, digaji sama rakyat, ya sudah cukup. Pakai iman tuh. Ini digaji juga, besar juga, garong juga. Waduh, bikin proyek ugal-ugalan. Waduk dibikin di mana-mana, bikin waduk untuk rakyat, nggak berguna. Kereta cepat, cuman 150 kilo.